Bersama Romi Ramdhani, biasa saya dipanggil kalau di panggung nama lengkapnya, tapi Romi Muhammad Ramdhani. Kali ini membahas di kuliah online mengenai bela negara. Pertama ingin saya sampaikan terima kasih saya kepada Bapak Tovan karena inti atau substansi dari materi ini dari beliau, profil Bapak Tovan. Bapak Tovan ini secara singkat, beliau adalah bagian dari TNI AD. Beliau dari sana dan ada misi yang sama dari saya sebagai dosen dan beliau sebagai bagian dari tentara untuk mensosialisasikan mengenai pentingnya bela negara ini. Baik, Pak Tovan, saya ikut share ya materinya dan amanahnya juga mengenai bela negara. Pertama yang penting untuk dibahas adalah dasar ataupun aspek yuridis dari bela negara. Poinnya ada beberapa, yaitu Undang-Undang Dasar, pasalnya 27, ada 30, kemudian ada Undang-Undang tentang HAM, yang baru mungkin Anda dengar adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, ini tentang pertahanan dari pertahanan nasional. Ini merupakan pijakan karena Indonesia adalah negara hukum, jadi semua harus ada legalnya, dasarnya untuk melakukan aktivitas. Kita maju kepada pengertian dari Kementerian Pertahanan mengenai bela negara. Ada poin inti yang bisa kita dapatkan bahwa adanya sikap, perilaku dari warga negara atas dasar kecintaan kepada NKRI dengan dasar bergerak Pancasila dan Undang-Undang Dasar untuk menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Poin-poinnya intinya itu kan dari pengertiannya. Sedangkan apabila kita merujuk ke pasal 27, bela negara itu kan segala upaya untuk membela, mempertahankan negara dari berbagai ancaman dari dalam maupun luar yang dapat mengganggu kelangsungan hidup negara bangsa Indonesia. Nah, poinnya kan itu. Intinya kalau mau pakai bahasa sehari-hari nih. Jadi bela negara itu segala upaya kita sebagai warga negara Indonesia untuk melakukan sumbangsi bagaimana negara Indonesia ini tetap struggle, tetap ada, tetap survive. Poinnya kan itu. Kalau bahasa temennya, bahasa sehari-harinya. Nah, yang ingin saya informasikan di sini kemudian saat kita melihat kepada peta dunia, kita melihat posisi Indonesia sekarang, atau lebih spesifiknya kondisi keadaan situasi Indonesia dibandingkan negara-negara lain, maka kita harus paham bahwa Indonesia memiliki alam yang subur. Maka tak menjadi heran bila kita mendengarkan lagu Plus Plus yang di dalam syairnya tongkat kayu dan batu dan seterusnya, poinnya kan gitu ya. Bagaimana ini menunjukkan betapa hebatnya dari Indonesia ini, alam yang subur. Lalu apalagi yang menarik dari Indonesia? Selain subur, jelas ada panorama, ada sebuah visualisasi yang bisa kita lihat dari Indonesia. Pantai yang indah. Udah pemandangannya, kesuburannya, keindahannya, jelas. Ini dari 3 ini saja ya, itu kan sudah daya tarik sendiri. Maka tak menjadi heran bahwa Indonesia seringkali saya bilang adalah negara yang seksi untuk dijajah. Orang-orang berbondong-bondong ingin datang ke Indonesia untuk menguasai gitu, mengeksploitasi bahkan kan. Makanya di dalam lirik yang kolam susu itu yang dari Kus Plus yang orang bilang tanah kita kan tanah surga. Yang tongkat kayu dan batu jadi tanaman kan gitu. Sebuah analogi, mungkinnya perumpamaan bahwa betapa bagusnya kondisi Indonesia. Belum lagi laut yang kaya. Tempo hari pada
zaman menteri di Indonesia ada Ibu Susi, bagaimana pencurian ikan begitu beliau soroti gitu, dan menjadi pro kontranya beliau saat diganti. Ya, kebijakan dari pimpinan ya, mungkin ada beberapa hal yang kurang bisa dilakukan secara menyeluruh ya. Kebijakan kita yang sebagai rakyat memang tidak tahu secara detail ya kan, alasan-alasan. Tapi poinnya itu, Indonesia begitu kaya. Belum lagi udah gunung berapinya, gunung berapi yang meletus, yang nanti akan berujung bila kita melihat secara garis besar sehingga menjadi subur tanahnya di Indonesia. Gitu. Peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di Indonesia khususnya, bila dilihat dalam jangka pendek, ini akan seolah-olah menjadi bencana. Tapi tentu saja, semua peristiwa, semua kejadian yang terjadi dari alam, sifat dari alam itu adalah menyeimbangkan. Saat kondisi di bumi kurang seimbang, alam akan menyeimbangkan. Sederhananya saja, bila kondisi sudah panas panjang, ada saatnya nanti hujan akan menjadi deras. Kan itu, adanya keseimbangan. Itu dilakukan oleh alam. Bagaimana hutan-hutan di Indonesia? Tempo hari misal saat adanya hutan di Kalimantan yang dibakar mungkin ya katanya, karena seringkali itu dibakar untuk memudahkan ditanam sawit kan oleh mafia-mafia di situ. Itu yang kenapa disebut sebagai paru-paru dunia, karena negara-negara sedunia saya bisa katakan, kalau yang tetangga jelas ya akan dia terganggu keseimbangannya. Gitu. Nah, yang ingin saya bandingkan apa di sini dengan negara lain, negara misal daerah timur sana, timur tengah, bagaimana alam yang relatif kering dan tandus. Bila dibandingkan dengan Indonesia tentu saja menjadi 180 derajat berbeda. Maka tak menjadi heran ada daerah-daerah di Indonesia yang dijadikan wisata oleh orang-orang dari timur tengah. Bagaimana ada cuaca ekstrim di sana, bukan sekedar cuaca. Gitu. Bagaimanapun kalau kita lihat ya, bagaimana ada angin topan bahkan misalnya di Amerika itu tuh banyak, sampai kan dijadikan nama-nama saking banyaknya. Itulah alasan mengapa kalau orang luar negeri begitu betah di sini, bahkan mereka punya strategi untuk menikah dengan orang Indonesia. Ya, beberapa punya strategi demikian agar apa? Punya keluarga negara Indonesia dan seterusnya. Nyaman di sini tuh nyaman. Salah satu doa terdalam saya sempat mengunjungi berbagai daerah di Indonesia untuk bisa lebih bersyukur melihat situasinya gitu. Salah satu impian saya ya, siapa tahu kita lihat ya, doa terbaik dari saya. Nah, itu kan ancaman dari luar ya, adanya misalnya orang yang ingin menduduki, adanya negara lain yang menduduki Indonesia dengan berbagai caranya. Pendudukan itu tidak selalu dengan perang, teman-teman. Zaman sekarang bisa dengan berbagai cara pendudukannya itu. Namun yang ingin saya bahas selanjutnya adalah ancaman lain yang bisa datang seiring waktu. Kita perlu mewaspadai untuk melakukan pembelaan terhadap negara, artinya ada yang perlu kita lakukan. Bukan sekedar bela negara terhadap adanya serangan dari penjajah, namun bila adanya ke depan krisis lahan, krisis pangan, krisis air yang menyebabkan masalah sosial. Dikarenakan apa? Dikarenakan masyarakat di Indonesia, di dunia bertambah terus. Tidak perlu analoginya, analogi di negara ataupun dunia. Di kampus saja, orang yang percepatan lulus dengan yang masuk kan bisa lebih banyak yang masuknya daripada yang lulusnya. Maka akan semakin padat kampus. Hal paling sepele bisa dilihat di parkiran motor, semakin butuh luasnya. Bahkan kuburan itu kan bisa jadi ada yang disusun ke atas, ke depan itu. Nggak usah kuburan ya, tempat tinggal aja. Makanya kenapa rumah susun ataupun apartemen itu sekarang banyak dibangun. Maka ini. Lalu bagaimana solusinya untuk melakukan bela negara? Pertama, saran saya, kita harus memiliki kemandirian akal. Hindarkan menitipkan akal Anda kepada orang lain. Anda adalah manusia seutuhnya yang dianugerahi oleh Tuhan Sang Maha Pencipta akal. Maka raih kemandirian akal. Tidak semerta Anda dicekoki dengan doktrin-doktrin, tapi tanpa paham apa manfaatnya untuk
keberlangsungan saya, apa manfaatnya untuk fungsi saya sebagai hamba Tuhan yang mewakilinya untuk melestarikan alam, melestarikan persahabatan, dan seterusnya. Hindari Anda semakin lama bukan jadi manusia, tapi seolah-olah sifatnya menjadi hewan. Apa perbedaan antara manusia dan hewan? Yang namanya manusia, penglihatannya, pendengarannya, perasaan itu kan saat dipakai, saat digunakan itu membuat kualitas kehidupannya semakin baik. Salinan di akal. Setelah ada kemandirian akal, nanti mulai ada misalnya kemandirian pangan. Anda bagaimana mensuasi untuk keluarga sendiri bisa lebih mandiri dalam hal pangan. Seandainya ada bahan-bahan di luar yang melonjak, yang langka, tak akan terlalu terpengaruh. Solusi lain dalam kalau susah untuk sendiri, Anda buat komunitas sehingga nanti bisa saling barter. Keluarga Anda punya pangan apa, barter dengan yang apa. Jadi saling melengkapi, komunitas saling dukung gitu. Nggak semerta-merta sendiri. Selanjutnya tentang pendidikan misal, perlu untuk Anda memahami bagaimana mendidik keluarga ataupun anak. Hal sederhana misalnya dari saat rekaman ini dibuat, situasinya lagi corona. Bagaimana semua sekolah liburkan dan seterusnya, kantor-kantor orang bekerja di rumah. Perhatikan bagaimana kewalahan orang tua ketika anaknya banyak di rumah. Beberapa yang saya perhatikan. Kenapa? Belum pahamnya bagaimana cara mendidik anak di rumah agar selaras irama. Artinya, tempo hari kan banyak kerjasama dengan pihak lain ataupun guru sekolah ya. Waktunya sehingga terbatas di rumah. Tapi sekarang saat waktu yang bareng-bareng dan rentan ataupun sering terjadi konflik, katanya ada yang nggak beres. Oke, itu dulu gambarannya bagaimana ketahanan Anda ataupun bagaimana Anda bisa melakukan bela negara agar Indonesia tetap berlangsung. Karena sekali lagi, bela negara tidak selalu untuk Anda perang dan latihan fisik. Melatih akal Anda. Oke. Mewaspadai hoax yang bisa mengadu domba itu merupakan bagian dari bela negara. Karena bangsa Indonesia beberapa mudah tersulut, mudah panas, mudah terbakar. Dinginkan, tenangkan, konfirmasi, biasakan. Istilahnya tabayun tentang sebuah kebenaran. Ingat, kemandirian akal menjadi penting untuk kita mewaspadai hal-hal yang membuat diri sendiri, lingkungan, bahkan negara ini hancur. Tetap waspada rekan-rekan. Sekian kuliah online dari saya. Boleh like video dari saya, subscribe, silahkan, dan share kepada orang-orang yang sedang belajar. Saya Romi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.